Tak pernah ku tuliskan, tak pernah ku ungkapkan, namun selalu terpatri di hati ini. Kau selayak matahari pagi, cintamu yang tak terbatas menjadikanku seperti sekarang ini. Oh, tak pernah ku lepas doa, baktiku hanyalah untukmu, Bunda. Kaulah penerang hati, pemberi kehangatan dalam jiwa. Kami menyanyi ya, keren nggak? Suaranya selindro. Wah, iki kok semuanya pada gagah berani. Lagi ngapain ini? Mau tak podcast kah? Ya, kami mau podcast Mas Arfa ini. Oh, yang keiseng lu. Kok itu enggak? Terus ceritanya gimana ini? Katanya mau ngobrol nyantai. Oh, ngobrol nyantai. Oh ya, oke. Yuk, ngobrol nyantai-nyantai dong. Oke, silakan Mas Arfa. Kita mau diskusi apa nih? Iya, jadi gimana sih tentang teknik NLP yang seharusnya yang cocok untuk pada saat-saat ini dulu. Kita kan Itu gak santai. Itu gak santai itu. Iya. Iki jadi apa yang ngarang Bruno? teknik NLP. Oh, itu namanya diskusi berat ini anak. Repot kalau sama Pak dosen nih. Repot sama Pak dosen. Oke teman-teman, beliau ini adalah Pak dosen. Beliau suka seperti itu. Kami sih nggak ada apa-apanya dengan beliau. Beliau juga ahli NLP. Oke. Terus kasih upload kali gua. Kami aja. Bagaimana kesan dan pesan ketika Anda menjadi seorang konseling di bidang UMKM? Ami akhirnya lagi. Tadinya aku yang kena. Itu ceritanya kan ngono ceritanya. Ya inilah kelebihan orang tua. Ayo cerita. Nego nih gak enak nego nih mah. Duh silakan. Gak sesuai kontrak ini. Boleh mau nanya Ami boleh. Tapi kan boleh juga Ami nanya, Oh, gitu iya, kan? iya. Ya buat kalian yang pengen tanya-tanya nanti komen. Kayak Ami. Ketemu orang keren tuh gini, enak banget. Ayo Mas Arfa, bagi-bagi dengan teman-teman. Karena di sini saya tahu bahwa Mas Arfa ini aktif banget untuk pendampingan UMKM. Walaupun masih muda nih, nah dengar-dengar juga, jangan juga termasuk seseorang yang di SCSB ini adalah termasuk pemegang Bakorwil 5, di mana itu meliputi Lumajang, Situbondo, Banyuwangi, ada Jember ya di situ. Nah, adakah sesuatu atau mungkin harapan, impian atau bagaimana untuk UMKM ke depan? Karena sekarang ini orang kan pada seru-serunya, oh ayo ekspor gitu. Mungkin adakah kiat-kiat memang untuk pemasaran di bidang ekspor itu sendiri? Ekspor apa nih? Kalau ekspor sih bukan bidang saya, jadi nanti ada narsumnya yang sendiri lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Gak boleh seperti itu. Ya wes, berarti ketika Anda menjadi seorang konseling di bidang UMKM dan pendampingan gimana? Ayo, wah, repot nemu seorang ngeles sih. Kudu dilesi ya deh. Ayo, kita ngulik dia sampai seberapa dia mau ngeles tentang dirinya. Karena dia punya sesuatu yang luar biasa, sahabat-sahabat. Cuman ya begitulah, dia kayaknya lagi malu-malu kecil. Sahabat Ami. Ya. Karena berawal dari sering mendampingi mahasiswa. Itu Mahasiswa sama mahasiswi. Nah, itu. Coba buka kartu.
nyantai-nyantai. Ami ini juga bisa milenial loh. Umurnya berapa, Mi? 17 berapa puluh tahun yang lalu. Oke, gimana ini Mas Sarfa? Terus kenapa juga dirimu tertarik untuk pendampingan ke UMKM gitu? Iya, jadi pada saat saya melihat bisnis teman gitu, terus saya coba, coba ini di kayak gini, cara teorinya kayak gini, ayo dicoba dulu gitu kan, pasti akan berdampak gitu. Itu sih. Dari situ awalnya nggak percaya, soalnya mereka yang sudah terjun lebih lama, karena saya lebih sering ke kampus gitu. Nah, soalnya perbedaan di kampus sama di UMKM itu kan, kalau di kampus mahasiswa masih ada kemauan untuk mengejar nilai. Oh, gitu ya. Kalau di UMKM ya, kalau mau melakukan sesuatu pasti tanya, ini bakal meningkat nggak penjualannya gitu. Nggak mau mencoba dulu, biasanya seperti itu sih. Ya, berarti akhirnya itu yang membuat dirimu akhirnya kepingin membantu mereka bahwa is okay, produk ini bisa kok untuk meningkatkan penjualannya, atau bukan bahkan mungkin kalau ada nilai jual yang lebih tinggi gitu kan, maksudnya. Ya, karena saya lihat dia itu masih belum melakukan ini, belum melakukan ini, pasti bisa meningkat lagi gitu. Contoh melakukan ini dan itu apa coba? Ya, contohnya masih belum tahu, jadi basicnya, jadi dia itu masih banyak bikin ini mengikuti tetangga-tetangganya, mengikuti teman-temannya gitu, tanpa tahu dia bereksperimen dengan customer-nya dia sendiri gitu. Maksudnya di sini adalah masih mengikuti trennya. Kalau sekarang lakunya misalkan sego pecel, bikin sego pecel, biasanya itu tahu bulat, bikin tahu bulat gitu. Ya. Padahal menurut Mas Sarfa seharusnya untuk UMKM itu kalau dia sudah yakin dengan namanya nasi pecel atau nasi goreng gitu. Yeah. Nah, terus diulas tuh, kenapa nasi goreng, terus ditanyain sama customernya gitu kan, bagaimana nasi gorengnya gitu. Tanpa sekarang nasi goreng, besok pecel, terus besok lagi penyetan, akhirnya kan tidak ada konsistensi. Terus bagaimana untuk inovasi dalam satu produk itu tadi? Dalam artian mungkin ketika UMKM ini memunculkan suatu produk, harusnya produk itu dia geluti semaksimal mungkin, mulai dari bagaimana mereka misalkan itu tadi produk kerupuk gitu ya. Contohnya kopi aja, kopi gitu. Kopi. Berarti dari kopi itu mungkin ada kemasannya, terus kopinya dibikin contoh gampangnya sih, dia itu sudah berjualan kopi. Sudah beberapa waktu gitu. Ya. Nah, tapi sampai sekarang dia itu masih belum yakin dengan racikannya. Oh. Pada akhirnya saya bahasa kasarnya menyuruh beliau itu untuk mendapatkan sertifikasi kopi. Tuh. Nah, dari situ kan dia punya, ini loh, saya sudah punya sertifikasi untuk kopinya, dan dia punya punya kekuatan di situ, jadi dia semakin yakin dengan kopinya gitu. Sertifikasi itu dalam artian mereknya atau mungkin skill. Jadi selama ini dia belum punya skillnya, itu belum punya sertifikatnya itu tadi. Berarti mungkin di baristanya bagaimana dia menjadi, supaya dia tahu kopi ini raciannya itu seperti ini, dia menguasai kopi itu bagaimana, terus kopi itu prosesnya apa gitu. Berarti meningkatkan skill SDM-nya yang punya tentang apa yang dia geluti kan gitu maksudnya. Terus setelah itu jadi setelah itu akhirnya kan dia percaya diri kan. Akhirnya semakin percaya diri itu juga seiring berjalannya waktu juga akhirnya meningkatkan penjualannya juga. Karena dengan percaya diri dia bisa edukasi ke customer tentang produk yang dia punya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Gitu sih. Terus ada langkah-langkah lagi mungkin Mas Sarfa agar nanti peningkatan penjualannya itu bisa signifikan gitu? Iya, jadi
Ya harus dianalisa sih. Jadi kalau pengen ningkatin penjualan itu juga bukan hanya meningkatkan wawasan dari segi marketing. Ya. Tapi kan di pilar bisnis kan ada beberapa pilar. Lah silakan itu dicek lagi apakah dari sisi operasionalnya, apa dari sisi SDM-nya. SDM-nya yang tadi yang harus sertifikasi. Nah itu juga mempengaruhi kan akhirnya ke penjualan seperti itu. Terus ada keuangan, nah apakah perhitungan HPP, terus BEP-nya gimana gitu. Satu lagi, apalagi kalau 4 pilar? Marketing kan tadi. Mungkin nanti ditambahin bisa IT. IT-nya masuk Ya, ya, karena pada tanpa IT. sosmed penjualan tidak Yang bisa. minimal sosmed gitu. Ya, oke Mas Erpa. Jadi gini, beberapa teman di UKM memang mereka terkendala untuk sosial media, termasuk kayak Ami ini yang tua ini. Jangan tua ding, sudah Jadi- berumur. Jadi ada salah satu bimbingan saya itu yang tak dampingi itu dia itu berjualan hanya karena ikut-ikutan. Itu akhirnya setelah saya telusuri ternyata dia masih mau untuk memperbaiki basicnya. Itu mulai dari tujuan, visi misi, terus brandnya kayak gimana gitu. Akhirnya mulai ditata lagi gitu seperti itu. Tujuan itu juga mempengaruhi dalam satu produk kah? Iya. Jadi apa kira-kira yang menurut Mas Arfa ini yang harus ditata dalam mindset mereka dalam tujuan ini? Mindset tentang tujuan. Kan harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, nanti usahanya ya gitu-gitu aja gitu. Berarti Iya. dia harus punya tujuan yang Jadi kadang itu bagaimanakah? bingung menentukan langkah dan inovasi. Itu sih untuk inovasi produk atau langkah bisnisnya seperti itu. Apakah di sini Mas Arfa juga pendampingan sampai ke arah itu? Iya. Kira-kira free atau berbayar nih Mas Arfa? Wah, itu. Iya. Sebenarnya sih masih ya nanti lihat aja di channelku nanti di Bintang Entrepreneur. Nanti ada program giveaway. Ya, cek aja ya di channel Bintang Entrepreneur nanti. Berarti dia ini. Ada pertanyaan ini masuk. Oh boleh, ada pertanyaan masuk, silakan nih. Yang pertama, apakah UMKM yang belum punya sertifikasi berarti sering baper karena sering menggunakan perasaan dalam meracik kopi? Oh, iya. Tapi bukan Nami loh ya. Ketawanya kok gede banget ya? Netizen zaman sekarang Oh, iya. nanya yang aneh-aneh. Ya, biasanya sih seperti itu sih biasanya. Kadang kepercayaan dirinya berlebihan biasanya seperti itu. Maksudnya ketika dia baper, Iya, tapi dia bapernya yang percaya dirinya banget gitu loh. oh maksudnya di sini jadi kalau orang percaya dirinya terlalu banget, jadi kadang-kadang malah dia tidak bisa mendengarkan kanan kiri karena dia terlalu pedenya dengan produk tersebut. ya, tentang Padahal produk harus tersebut. ada acuan bahwa produk tersebut itu ada kurang ini, ada kurang itu. Iya, Gitu. harus disesuaikan dengan customernya. Itu. Terus lagi satu nih, Oh iya boleh. Kali ini seru kayaknya. Mas apa banyak yang suka ternyata ini. apakah UMKM yang sudah didampingi kemudian dijadikan pendamping hidup? Nah lo, Aduh, Kok aduh? Nggak dicupit gini loh. Kok aduh? masalahnya yang tak dampingi emak-emak semua. Sahabat-sahabat, jangan didengeri berarti pertanyaan seperti itu. Dan untuk netizennya, keren pertanyaannya. Nggak apa-apa, bagus. Karena kebetulan beliau belum punya pendamping, tapi berhubung yang didampingin emak-emak. Jadi kayaknya mereka, Mas Alfa nganggapnya sebagai ibu aja dia kayaknya ya, sebagai emaknya gitu. jadi mantu kali. Oh, cari mantu ya. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Wah ini berarti melenceng dong dari yang dipertanyakan. Iya. Ya. Oh, kita dia malu-malu. Kamu siapa ini? Iya, Iya, berarti ada segitu dia. Oke, sahabat kita tunggu nanti. Satu lagi Mas Arfa, ketika dirimu memutuskan untuk lebih ke saya suka
saya bahagia ketika saya mengadakan pendampingan ke UMKM. Sebenarnya tujuan kenapa memilih pendampingan, padahal kalau dipikir dari mata kuliah yang diambil itu berbeda jauh gitu. Iya, karena sih ya, pertama sih suka, karena suka, terus karena sering bantu menganalisa juga. Awalnya dulu bantu di High Tech Mall gitu, sering mengikuti kegiatan sosial gitu. Akhirnya terjun di sini gitu. Ada kebahagiaan tersendiri Ada, ketika ya. membantu UMKM Ya. dengan seluk-beluk UMKM yang cukup rumit ya. Iya, seperti itu. Karena kadang produknya udah bagus tapi kok nggak laku, yang biasa-biasa tambah laku, atau mungkin ada juga yang packagingnya harus bagus, ternyata daun packaging benar-benar bagus malah nggak laku, yang biasa saja laku, kan seperti itu. Terus kira-kira kendala-kendala seperti itu juga pernahkah ditemui selama ini dengan Mas Arfa, dan bagaimana cara menyelesaikan kayak begitu? Ya, kalau aku sih masih organik sih, jadi pendekatan secara personal gitu. Apakah pendekatan personal secara SDM itu juga membawa dampak kepada Iya. Kembali ke teknik psikologi kan, ada ilmu pengetahuannya juga ada. ahli NLP juga ya? Apa kita bahas NLP sekarang? Gitu. Apakah ada netizen yang bertanya lagi soal itu? Hey netizen. Ada pertanyaan tidak? Tanya dong. Oh boleh. Ada 511. Oh iya boleh. Aneh-aneh nih netizen. Buat Mas Arfa, bagaimana tips marketing agar kita bisa memarketingi diri sendiri dan terlepas dari status jomblo? Halo. Bagaimana Mas Arfa kita memarketingi diri sendiri dan terlepas dari status jomblo? Nah ini nggak tahu kenapa netizen pertanyaannya begitu. Kayaknya jenengan punya fans yang banyak deh, kok Iya. pertanyaannya aneh. Aduh. Kok aduh. semangat jawab, ayo semangat yo. Gitu. Monggo silakan Iya. dijawab. Ya, awalnya sih kita punya standar sendiri sih untuk pasangan itu. Cuman kan dalam segi bisnis ada skala prioritas kadang gitu untuk dari segi apa standarnya itu tadi. Nah, tapi saat ini masih belum nemu juga. Masih berusaha ya. Apakah standarnya terlalu tinggi? Tidak. Boleh tahu kira-kira standarnya apa dan bagaimana? Cuma dua. Apa? Seneng ketika melihat langsung Seneng ketika melihat langsung. dari sisi luar. Berarti itu jatuh cinta secara langsung maksudnya. Bisa dikatakan gitu, cuman tapi nggak secara langsung. Piye iku yo? Nggak langsung gitu enggak gitu loh. Tapi jatuh cinta pada pandangan pertama kali. Bisa juga. Wes. Kami ini orang zaman jadul sih, sering dijodoh-jodohkan, nggak pernah melihat sendiri. Berarti jatuh cinta pada pandangan pertama itu kayak filmnya Nengi gitu ya. Terus yang kedua? Yang kedua, nyenengin di hati. Nyenengin di hati. Iya. Nyenengin di hati itu berarti ya cinta kan memang dari hati, Mas. Oh, beda. Oh beda. Iya. Bedanya? Ya itu kan ada istilah dari mata turun ke hati. Oh dari mata. Iya, itu. Dari mata turun ke hati. Iya. Jadi nggak harus cantik, cuman aku harus punya. Berarti ganteng boleh. Ups, nggak dong. Aku biasanya menemukan titik ya di mana aku Merasa klik. merasa klik. Gitu. Oke, Mas Arfa. Seneng sekali sih ngobrol tentang sesuatu yang kayak gini, dan tak lihat Mas Arfa sudah deg-degan setengah mati. Baru pertama ini lah aku in frame. Ini belum seberapa sebenarnya Mas Arfa, karena Ami sebenarnya mau mengulik tentang dirimu lebih dalam lagi, tapi begitu tahu dirimu udah pucat pasi kayaknya nggak mentolong. Masih ada satu pertanyaan.
Oh, masih ada pertanyaan lagi masuk. Oke, silakan. Boleh ya? Bisa diceritakan pengalaman ketika pembinaan UMKM, ketika pendampingan, apa yang paling berkesan yang seakan-akan itu akan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan. Iya. Boleh tentang sedih atau lucu atau unik. Iya. Menurut Anda? Ya pernah sih waktu ya enggak pernah sih. Jadi beberapa pendamping yang saya pendampingi itu juga akhirnya merasakan dampaknya gitu. Tanpa disadari juga seolah-olah dia mendapatkan sendiri gitu loh. Dampak dan mendapatkan jangan banyak berteka-teki sama orang tua. Bingung ini orang tuanya. Iya, jadi seperti Dilupakan gitu. iya gitu. Saya memang bertujuan nggak hanya nggak masuk dalam ini harus ada saya gitu. Tapi saya sudah membantu ketika sukses ya udah itu memang haknya dia gitu. Itu juga kerja kerasnya dia layak untuk membanggakan dia sendiri gitu. Sudah ada berapa kira-kira yang apa namanya berhasil Ya didampingin itu? 1, 2, 3 sebentar ini 4 Dari lulus kuliah terus sampai sekarang yang lulus ini? kuliah 1 yang lulus kuliah 1 Terus mulai pendampingan. Apakah waktu terjun ke pendampingan ini begitu selesai kuliah langsung pendampingan Iya, atau waktu melalui proses dulu? iya masuk proses. Jadi waktu Aktif. kuliah itu sering tak tanyain berapa kali postingnya tentang apa, tak analisa gitu. Dia pasti bingung kenapa sih dia tanya itu terus gitu. Nah setelah itu tahu dampaknya seperti apa. Oh iya. Oh sih, bentar. Berarti maksudnya bahwa sosmed dengan kita selalu posting itu juga memberikan dampak positif untuk produk kita. Iya itu. Berarti kalau kayak Ami ini nggak punya sosmed sebenarnya itu sesuatu hal yang merugi banget gitu ya? Contohnya itu ada di satu kafe itu dia itu tak suruh untuk posting tiap pagi gitu ya. Meskipun dia belum buka dia posting mamanya gitu. Kadang buat apa sih aku posting gitu. Itu di IG sama di Facebook. Di IG bisa. Jadi Di posting Instagram masih aja. kita belum buka atau kita masih tutup gitu. Jadi kita buka nih mamanya. Betul. Kita buka. Ada loh buat apa? Kan kita kan masih belum buka. Kenapa harus informasi gitu. Nah, itu kadang itu mungkin dari teknik NLP mungkin bisa itu kan suatu informasi masuk ketika awal-awal. Anda mengulik-ngulik Ami ini berarti. Iya. Anda yang ditanya secara mendatar silakan deh. Ya itu triknya NLP itu yang saya pakai itu. Ya. Jadi mencoba memasukkan arah energi alam bahwa meskipun belum buka, tapi kita sudah menginformasikan agar mereka yang menangkap itu kita loh ini ada di sini. Iya gitu. Nah, contohnya itu bisa lewat live IG. Nah, live IG itu dia itu pernah itu nggak ada yang nonton, memang nggak ada yang nonton. Tapi ketika kita story ketumpuk sama story lain, akhirnya kan jauh tuh. Tapi kalau live IG dia kan pasti di depan. Oh. Nah, akhirnya kan tahu, oh ini loh dari kafe ini gitu buka gitu. Kan sudah suatu image tersendiri kan untuk dia gitu. Pernah itu ada teman-temannya terus ada customer bilang bener ya apa yang kamu lakukan itu bener gitu. Akhirnya ya itu memang kebanggaannya dia sih seharusnya bukan atas bantuanku ya, memang layak sih itu. Saya untuk mereka banggakan itu bahwa sebenarnya Mas Arfa ini hanya memberikan pancingan untuk dia bisa membuat sesuatu kepada dirinya sendiri. Jadi kan semacam coaching di sini. Seorang coach itu kan sebenarnya dia hanya menggali dari customer itu sendiri atau dari klien itu sendiri untuk memunculkan apa yang dia punya, apa yang dia ada, apa yang dia bisa kan seperti itu. Iya. Dan Mas Arfa merasa bahwa it's okay ketika kau bisa melakukan itu ya berarti itu prestasimu, itu adalah sesuatu yang bisa engkau lakukan dan kalau dia nggak lakukan ya nggak apa-apa, itu kan juga keputusannya dia gitu. Berarti layak juga untuk menjadi coach ternyata ya.
Selamat ya Mas Arfa. Oke sahabat kami di sana, senang sekali bincang-bincang dengan Mas Arfa. Beliau seorang TL muda yang suka sekali mendampingi ibu-ibu atau mak-mak UMKM yang ada di Jawa Timur ini. Dan semoga kiprah beliau dalam pendampingan UMKM ini terus berjalan dan kita bisa nanti sharing-sharing kepada beliau di mana? Bintang Entrepreneur. Bintang Entrepreneur untuk di Iya. sana. Dan kita tunggu apa kiat beliau untuk mensukseskan UMKM. Ya, Salam. Wah, ada kesalahan teknis nih. Maaf ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, serta share. Nantikan konten-konten menarik Ami lainnya. Terima kasih.